Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi di video pembelajaran Adhirayakta. Nah, kita kali ini akan belajar mengenai akuntansi pemerintahan dengan materi akuntansi penerimaan migas, yang mana ini akan teman-teman pelajari di pertemuan 13 atau bahkan ada juga yang sudah mempelajari di pertemuan 12. Nah, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Syalan dari kelas 413 yang akan belajar bareng dengan teman-teman melalui video pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materi mengenai akuntansi penerimaan migas, karena materi ini cukup padat dan menurut saya cukup butuh pemahaman yang lebih daripada materi-materi kita sebelumnya gitu. Nah, sebelum masuk kita ke materi, akan ada terlebih dahulu seperti biasa adalah dasar hukum. Dasar hukum atau PMK terkait dengan adanya perlakuan penerimaan migas, yaitu ada beberapa. Yang pertama PMK nomor 61 tahun 2020, yang terakhir diubah dengan PMK nomor 44 tahun 2021 tentang juknis atau petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak sektor hulu migas dan gas bumi. Selanjutnya akan ada PMK nomor 178 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 113 tahun 2009 tentang rekening minyak dan gas bumi. Jadi nanti kita akan belajar, akan ada dua metode atau dua media tampungan untuk menampung pendapatan pemerintah dari sektor migas. Ada yang namanya rekening pemerintah lainnya migas atau biasa kita sebut rekening migas, dan ada juga rekening kas umum negara. Nah, ini yang nantinya PMK ini akan mengatur secara spesifik mengenai rekening migas, di mana di PMK ini akan diatur secara lebih rinci mengenai apa saja sih uang yang boleh masuk dan boleh keluar dari rekening migas atau rekening pemerintah lainnya untuk sektor migas. Selanjutnya PMK nomor 119 tahun 2019 tentang tata cara pembayaran kembali atau reimbursement PPN, kemudian pajak penjualan atas barang mewah, dan juga perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dan di PMK ini akan mengatur mengenai biaya-biaya yang bisa direimbursement oleh pemerintah kepada pihak kontraktor atau K3S atau kontraktor kontrak kerjasama di sektor hulu migas, seperti itu. Selanjutnya ada PMK nomor 118 tahun 2019 tentang tata cara pembayaran domestic market obligation atau DMOV, overlifting kontraktor dan atau underlifting kontraktor dalam kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi. Nah, ini nanti akan ada di PPT ini juga akan ada dijelaskan secara lebih detail bagaimana perlakuan overlifting kontraktor dan underlifting kontraktor itu. Kemudian PMK nomor 114 tahun 2017 tentang tata cara pembayaran imbalan atau fee kepada penjual minyak dan atau gas bumi bagian negara yang dibebankan pada bagian negara dari hasil penjualan minyak dan atau gas bumi. Jadi pemerintah nantinya akan mendapatkan bagi hasil berupa lifting minyak yang nantinya akan dijual, dan penjual ini nantinya akan mendapatkan fee atas penjualan tersebut. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2017 tentang perubahan PMK 9 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran pajak air permukaan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Ini terkait dengan kewajiban kontraktual atau kewajiban perpajakan pemerintah yang diantaranya terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti pajak air permukaan, pajak air tanah, penerangan jalan ini merupakan pajak daerah. Nah, ini ada PMK tadi 44 2021 yang merupakan perubahan atas PMK nomor 61 tahun 2020, di mana dalam PMK ini memuat mengenai tadi petunjuk teknis terkait dengan penerimaan migas, yang mana pada bab 2 PMK menjelaskan tentang petunjuk teknis pencadangan dana saldo, dan bab 3-nya menjelaskan mengenai petunjuk teknis tata cara pemindah bukuan penerimaan migas dari rekening pemerintah lainnya atau rekening migas ke rekening kas umum negara. Di PMK ini sendiri terdapat 3 modul, yaitu terkait dengan petunjuk teknis akuntansi umum, petunjuk teknis pemindah bukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran PNBP migas, serta petunjuk teknis pengukuran PNBP sumber daya alam migas per kontraktor. Seperti itu. Nah, teman-teman jika mau mendownload bisa
di-download di Google atau mungkin di LMS sudah ada. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita perlu ketahui ada 3 jenis kontrak atau 3 model kontrak untuk pemerintah bisa mendapatkan penerimaan migas. Gitu. Yang pertama adalah concession atau kontrak konsesi, di mana pemerintah nantinya akan mendapatkan imbalan dari kontrak konsesi ini berupa royalti dan juga berupa income tax. Income tax ini dikenakan atas penghasilan kontraktor, yaitu berupa PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Nah, tapi kenapa konsesi ini tidak diterapkan di Indonesia? Itu karena dirasa model kontrak konsesi ini tidak selaras dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, di mana menjelaskan mengenai ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwa kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kekayaan alam Indonesia itu sebenarnya dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan apabila kita berkaca pada kontrak konsesi ini, itu lebih cenderung bahwasanya kekayaan sumber daya alam ini menjadi hak atau menjadi kedaulatan yang berada di bawah kendali si kontraktor, sehingga dirasa tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kontrak konsesi ini diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, di mana di sana ada semacam seperti ini contohnya, ketika ada orang pribadi yang memiliki tanah lapang dan tanah lapang tersebut ternyata setelah dilakukan penelitian memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang mana bisa dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Nah, nantinya pemerintah akan melakukan kontrak dengan orang tersebut yang memiliki hak atas tanah, dan nantinya orang tersebut akan mendapatkan royalti dari proses pertambangan migas di tanah miliknya. Nah, itu diterapkan di rata-rata di negara maju. Namun Indonesia belum tidak menerapkan kontrak bentuk konsesi ini. Nah, yang diterapkan di Indonesia adalah kontrak PSC atau Production Sharing Contract. Tapi sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu yang mengenai service contract. Nah, service contract ini secara simpelnya adalah pemerintah bekerja sama dengan kontraktor juga, di mana pemerintah nantinya yang akan membayar service fee maupun biaya-biaya yang lain, yang mana biaya ini dibayarkan oleh pemerintah tanpa pemerintah itu mendapatkan jaminan apakah proses pertambangannya tersebut berhasil atau tidak, apakah bisa menemukan sumur yang memiliki kandungan sumber daya alam ataukah tidak. Dan kontrak servis atau servis kontrak ini tidak diterapkan di Indonesia juga karena dirasa memiliki ancaman atau memiliki resiko fiskal yang cukup besar. Karena apa? Pemerintah harus mengeluarkan uang atau mengeluarkan dana untuk membayar segenap biaya, tapi pemerintah belum ada jaminan mengenai keberhasilan dari proyek tersebut. Dan ketika proyek tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil, maka pemerintah akan menanggung beban fiskal berupa kerugian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Yang mana biaya-biaya itu tentunya tidak sedikit, sehingga dirasa model kontrak ini belum sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Karena untuk menghindari resiko fiskal yang juga cukup besar. Sehingga yang diterapkan di Indonesia adalah PSC atau Production Sharing Contract, di mana Production Sharing Contract ini nanti pemerintah sama sekali secara konsepnya pemerintah itu tidak melakukan pembayaran sama sekali terkait dengan biaya yang dikeluarkan dalam dalam proses eksplorasi maupun eksploitasi itu sendiri, kecuali proses itu dapat menghasilkan SDA migas itu atau proses pertambangannya bisa berhasil gitu. Nah, ketika proses pertambangannya tidak berhasil, maka biaya-biaya yang dikeluarkan itu akan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. Ketika biaya-biaya itu ketika proses pertambangannya itu tidak menghasilkan SDA migas seperti itu. Nah, selanjutnya dari definisi atau dari penjelasan tersebut mungkin kita merasa bahwasanya kenapa pemerintah ibarat kata mau enaknya saja, yaitu dengan hanya mau membayar ketika proyeknya berhasil gitu. Dan kenapa ada kontraktor yang mau menanggung risiko sebesar itu, yaitu ketika proyek yang tidak berhasil, maka akan menanggung biaya-biaya itu sendiri. Nah, sebagai langkah pemerintah untuk kemudian menarik kontraktor untuk bekerja sama dalam melakukan
kontrak migas ini adalah dengan melakukan pembebasan pajak atau apa istilahnya, amnesti pajak, tax amnesty, di mana kontraktor ini nanti tidak akan dikenakan pajak-pajak seperti PPN, PPNBM maupun pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang ada di PMK tadi, misalkan pajak penerangan jalan, pajak air permukaan, pajak air tanah ataupun pajak yang lain. Nah, kebijakan-kebijakan ini diberlakukan untuk kontrak migas yang ditandatangani sebelum tahun 2010. Ditandatangani sebelum tahun 2010. Nah, pertanyaannya dari 2010 ke 2021 ini sudah 11 tahun. Apakah masih ada kontrak yang berlaku sekarang tapi ditandatangani sebelum tahun 2020? Jawabannya ada, karena kontrak migas itu memiliki masa yang cukup lama. Masa utama kontrak migas itu adalah 30 tahun, dan setelah 30 tahun itu berakhir, kontrak itu dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun ke depan. Sehingga total kontrak migas ini adalah 50 tahun adalah 50 tahun ketika si kontraktor ini memutuskan untuk memperpanjang kontrak. Sehingga sangat mungkin bahwasanya tahun ini masih ada kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 2010. Seperti itu. Nah, selain pemerintah di sini tidak membayarkan biaya-biaya terkait mungkin service fee ataupun yang lain, pemerintah juga tidak membayar biaya yang berkaitan dengan adanya pengadaan alat berat untuk proses pertambangan migas ini. Pemerintah hanya membayar ketika nanti sudah ada jaminan bahwasanya proyek ini berhasil. Seperti itu. Sehingga dari PSC inilah yang bisa menutupi alternatif dari kekurangan dua model ini ketika diterapkan di Indonesia. Yang pertama tadi di sini adalah tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, di mana secara kesannya justru SDA ini dikuasai oleh kontraktor. Padahal tidak. Padahal menurut undang-undang dikuasai oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan untuk yang servis kontrak, kekurangannya tadi adalah resiko fiskal atau ancaman fiskalnya itu cukup besar ketika terjadi kegagalan proyek, yang mana itu bisa ditutupi dari kontrak model PSC ini, yaitu pemerintah tidak akan menanggung biaya-biaya tersebut ketika memang kontraknya atau proyeknya tidak berhasil atau tidak menghasilkan minyak maupun gas. Nah, di sini pemerintah juga akan mendapatkan royalti. Royalti ini diambil dari gross profit sebelum dikurangi dengan cost recovery-nya. Baru setelah itu, setelah diambil royalti oleh pemerintah, baru dikurangi cost recovery. Dan kemudian pemerintah akan mendapatkan bagi hasil lagi. Dan setelah itu, pemerintah juga mendapatkan penerimaan berupa pajak penghasilan dari kontraktor ini. Nah ini karakteristik kontrak PSC migas, di mana terdapat prinsip dasar kontrak kerjasama di sektor hulu migas. Nah sebelum ke situ, sebenarnya ini harusnya disampaikan di awal bahwasanya migas ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kita kan sering mendengar bahwasanya ada istilah hulu dan juga hilir migas. Nah yang kita pelajari ini adalah sektor hulu migas, di mana sektor ini yang mengatur mengenai eksplorasi maupun eksploitasi migas. Sedangkan sektor hilir itu yang mengatur mengenai distribusi, penyulingan maupun pemasaran minyak dan gas tersebut. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah di sektor hulu migas. Nah, selanjutnya prinsip dasar tadi, yang pertama itu ada dua pihak yang terlibat dalam kontrak di sini, yaitu ada pemerintah, di mana pemerintah ini direpresentasikan oleh SKK Migas. Pemerintah direpresentasikan oleh SKK Migas yang menjalankan kontrak dengan kontraktor atau K3S. Menjalankan kontrak dengan K3S. Lumayan susah ya nulisnya. Nah, K3S. Setelah itu, kontrak-kontrak ini mengatur mengenai 3 poin yang menurut yang cukup penting gitu. Yang pertama adalah bahwasanya menyebutkan kontrak ini kontraktor kerjasama atau kontraktor kontrak kerjasama atau K3S itu menyediakan seluruh dana dan menanggung segala resiko. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya resiko itu full ada di kontraktor. Ketika kontraktor itu ternyata proyeknya tidak berhasil, maka pemerintah bebas dari resiko segala biaya. Dan kontraktor juga yang akan menyediakan dana untuk melakukan
proses eksplorasi maupun eksploitasi. Dan yang kedua, SKK Migas yang tadinya merepresentasikan pemerintah di sini, nah di sini bertugas untuk memantau manajemen operasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Manajemen operasi dari si kontraktor itu. Nah, SKK Migas lah yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga ini adalah yang poin penting yang dinilai sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya kepemilikan sumber daya alam itu masih berada di tangan pemerintah hingga titik penyerahan kepada pembeli. Jadi masih sesuai dengan semangat ayat tadi, bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, nah ini penjelasan mengenai perbandingan antara PSC cost recovery dan juga PSC gross split. Akan ada dua jenis PSC, yaitu cost recovery dan gross split. Bedanya apa? Bedanya adalah adanya perbedaan perlakuan di cost recovery. Di cost recovery atau biaya pemulihan gitu. Nah, ketika di PSC dengan cost recovery, maka sebelum dilakukan bagi hasil antara negara dengan kontraktor, terlebih dahulu dikurangi dengan cost recovery. Ketika modelnya adalah PSC cost recovery. Baru setelah dikurangi dengan cost recovery ini, akan dilakukan bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah atau negara. Setelah dilakukan bagi hasil, kontraktor ini akan membayar pajak-pajak penghasilan yang nantinya disetor ke kas negara. Sehingga negara akan mendapatkan bagiannya yang berasal dari bagi hasil dan juga dari sektor pajak dari kontraktor tadi. Seperti itu. Baru setelah yang kontraktor ini dipotong pajak akan menjadi net net dari bagian si kontraktor. Nah, bagian-bagian tersebut diatur dan dibedakan antara perlakuannya untuk minyak dan untuk gas. Untuk minyak yang menjadi bagian negara adalah 85% dan untuk kontraktor 15%. Untuk gas 70 dan 30 perbandingannya. Namun angka-angka ini misalkan 85 dan 15 ini adalah bukan angka yang tercantum dalam kontrak atau dalam peraturan, di mana yang menyebutkan benar-benar bagian negara itu adalah 85%. Namun 85% ini adalah hasil kombinasi dari bagi hasil negara ini dan juga penambahan dari sektor perpajakan. Gitu. Jadi 85% ini bukan hanya yang dari bagi hasil, tapi 85% ini dari dua asal, yaitu bagi hasil dan juga pajak. Seperti itu. Sedangkan untuk gross split, nah gross split di sini dari gross revenue atau dari kegiatan pertambangan tersebut langsung dilakukan bagi hasil ke negara dan juga ke kontraktor, pemerintah dan juga kontraktor, tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan cost recovery yang ada di sini tadi. Seperti itu. Nah, dasar pembagiannya antara negara dan juga kontraktor untuk minyak yaitu 57 dan 43 dan untuk gas itu 52 dan 48. Angka-angka ini itu sudah ada dalam kontrak dan sudah ada dalam peraturan Menteri ESDM atau energi dan sumber daya mineral. Jadi angkanya memang sudah ditentukan 57 dan 43 seperti itu. Beda dengan angka-angka yang ada di sini tadi yang merupakan kombinasi dari kedua sumber dari bagi hasil maupun dari pajak. Nah, ini untuk yang lebih rincinya mengenai PSC gross split before tax. Dari gross revenue tadi atau gross split tadi yang di slide sebelumnya itu akan langsung di split atau dibagi untuk pemerintah dan untuk kontraktor. Misalkan minyak tadi pemerintah mendapatkan 57%, sulit ya nulisnya. Kemudian kontraktor mendapatkan 43%. Nah, 57% ini akan menjadi government tax atau bagian pemerintah, tapi bukan mutlak dari 57% ini. Bagian pemerintah bukan mutlak dari 57% ini, tapi juga ada income tax yang dibayarkan dari kontraktor. Nah, kontraktor 43% ini masih dikurangi dengan deductible expense. Deductible expense ini berkaitan dengan biaya-biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan juga
produksi. Di antaranya adalah CAPEX atau capital expenditure yang mungkin kita nggak asing lagi sama istilah ini di manajemen keuangan. Nah, dari CAPEX ini atau yang biasanya berkaitan dengan pengadaan aset tetap atau pengadaan alat berat, maka akan muncul yang namanya biaya depresiasi atas penggunaannya. Biaya depresiasi akan menjadi pengurang di sini. Akan menjadi pengurang gross revenue yang menjadi bagian kontraktor. Sehingga akan menghasilkan profit kontraktor yang kena pajak. Nah, baru setelah itu dipotong pajak atau income tax dan akan menjadi kontraktor tax atau yang menjadi bagian neto, menjadi bagian kontraktor secara neto. Seperti itu. Itu untuk yang PSC gross split. Sedangkan untuk yang PSC cost recovery itu seperti ini. Jadi untuk PSC yang cost recovery ini gross split gross profit itu berasal dari lifting dikalikan dengan oil price atau lifting itu minyak yang siap jual, satuannya barel, di mana satu barelnya itu kurang lebih 158 liter. Kalau dicek di Google kurang lebih 188 liter dikalikan dengan harga minyaknya gitu. Nah, setelah didapat gross revenue ini, nantinya pemerintah akan mengambil yang namanya FTP atau First Trans Petroleum yang biasanya ini bernominal 20%, tapi juga tergantung, enggak mutlak 20%. Nah, FTP ini kenapa diambil di awal di sini? Di sini, oh ya, sebelumnya FTP di sini itu perlakuannya sama seperti royalti yang ada di sini. Nah, itu sama. Kenapa diambil di awal? Karena ini tujuannya untuk mengamankan pendapatan negara, untuk mengamankan penerimaan negara, di mana bisa saja ketika gross revenue ini nilainya tidak terlalu besar dan pemerintah nggak langsung mengambil alih dalam bentuk FTP ini, tapi terlebih dahulu dikurangi dengan cost recovery, maka bisa saja hasilnya negatif. Dan ketika hasilnya negatif, maka pemerintah tidak akan mendapatkan First Trans Petroleum ini atau FTP ini. Seperti itu. Nah, makanya diambil di awal. Setelah diambil di awal oleh pemerintah dalam bentuk FTP, kemudian dikurangi dengan cost recovery. Cost recovery dari si K3S tadi atau kontraktor kontrak kerjasama. Baru setelah itu akan muncul yang namanya net operating income. Net operating income itu merupakan gross revenue dikurangi cost recovery ini tadi. Nah, net operating income inilah yang akan dibagi hasil ke kontraktor dan juga ke pemerintah. Itu. Yang dibagi ke kontraktor dan ke pemerintah, atau istilahnya di sini adalah equity to be split atau EBT atau ETS atau ETBS kalau nggak salah singkatannya. Nah, ini persentase di sini 71,1538% inilah yang menjadi nilai bagian pemerintah yang berasal dari net operating income atau yang berasal dari equity tadi, bukan net bagian pemerintahnya gitu. Sedangkan yang menjadi bagian kontraktor adalah 28,86 sekian persen. Nah, yang dari kontraktor ini 28% ini akan kemudian dipotong pajak tax sebesar 48%. Angka 48% ini merupakan angka kombinasi dari PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. PPh pasal 25 itu nilainya sebesar 35%. Nah, sebesar 35% untuk PPh pasal 25. Sedangkan sisanya 13% itu untuk PPh pasal 26 terkait dengan adanya dividend tax. Sedangkan yang pasal 25 ini terkait dengan adanya corporate tax. Nah, kemudian karena teksnya 48, maka yang ditarik pemerintah ini adalah 48% dikalikan dengan 28%. Didapatlah pendapatan pemerintah dari sektor pajaknya 13,84%. Dan ketika dijumlah dengan yang ini, maka hasilnya adalah 85%. Seperti itu, sama seperti yang pembagian di sini tadi, 85 banding 15. Nah, yang menjadi bagian kontraktor net itu cuma 15% dari ini tadi dikurangi dengan pajaknya sekian. Seperti itu. Nah, kemudian yang bagian pemerintah kan ada dua sumber, dari NOI sama dari pajak.
dijumlahkan mendapatkan total 85%. Tapi 85% ini bukan yang kemudian masuk ke kas negara. Yang masuk ke kas negara itu adalah 85% setelah dikurangi adanya unsur pajak. Nah, setelah dikurangi dengan adanya unsur pajak berupa PBB, PPN, dan juga pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, nanti setelah dikurangi ini akan menjadi netnya berapa yang itu disetor ke kas negara. Nah, yang disetor ke kas negara ini nanti bentuk penerusannya itu ke tiap daerah adalah berupa dana bagi hasil. Jadi PNBP migas yang 85% dikurangi dengan unsur pajak akan menjadi PNBP migas ini akan diteruskan ke tiap daerah dalam bentuk dana bagi hasil yang apa namanya? Yang nantinya dana bagi hasil ini akan masuk ke APBN yang merupakan bentuk penerusan dari netnya tadi, net pendapatan pemerintah. Seperti itu. Nah, ini total government share-nya 85%. Tapi bukan ini yang masuk ke rekening kas negara, melainkan setelah dikurangi dengan unsur pajak atau netonya gitu. Karena secara mungkin udah disampaikan juga di video minggu lalu bahwasanya secara basic itu semua pendapatan diakui secara gross-nya atau asas bruto kecuali dua, yaitu pendapatan kontrak kerja sama operasional BLU dan juga pendapatan migas yang itu diakui secara netnya. Gitu. Untuk BLU diakui netnya berapa yang menjadi bagian BLU dan untuk migas juga diakui netnya berapa.